Inilah contoh kecelakaan terkait penempatan petugas jaga. Di lokasi ini dilaksanakan pekerjaan pemasangan rel kereta api. Ekskavator sedang menunggu truk pengisian bahan bakar. Petugas jaga bersiaga di area istirahat. Jika bahan bakar tidak segera diisi, saya tidak bisa melanjutkan pekerjaan saya. Oh, ini dia. Oke, saya akan segera mengisi bahan bakar dan kembali bekerja secepatnya. Ekskavator mulai bergerak menuju truk pengisian bahan bakar. Kemudian, ekskavator terlanjur pergi. Padahal sudah diberitahu untuk tidak bergerak tanpa petugas jaga. Saya harus bergegas ke sana untuk memandunya. Petugas jaga bergegas ke depan ekskavator untuk memandunya. Kemudian, petugas jaga jatuh. Pengemudi tidak menyadari bahwa petugas jaga telah jatuh. Oke, saya akan mengitari tumpukan tanah ini, lalu tiba di truk pengisian bahan bakar. Petugas jaga ditabrak oleh ekskavator dan meninggal. Inilah contoh kecelakaan terkait bekerja di atas dan bawah orang lain. Di laut sedang dilaksanakan pekerjaan pile cap untuk dermaga jembatan. Pile cap beton telah mengeras, jadi backisting baja dilepas. Kren akan datang pada sore hari untuk mengambil backisting. Aku akan melewatkan makan siang untuk menyiapkannya. Pekerja B sedang mengelas pengait ke backisting yang dilepas agar kren dapat mengangkutnya. Kemudian, kren akan segera datang untuk melepas backisting, jadi saya akan mulai melepasnya agar bisa dibawa dengan cepat. Pekerja A tidak dapat melihat pekerja B bekerja. Kemudian, pekerja B menderita cedera serius, termasuk patah tulang di bahunya. Inilah contoh kecelakaan terkait segmen batas area larangan masuk. Di sini jalan umum tempat pekerjaan penggalian sedang berlangsung. Barikade dipasang di bagian yang terbuka. Saat itu malam hari. Kerja lembur membuat hari ini melelahkan. Aku harus segera pulang. Sebuah sepeda motor menabrak barikade dan pengemudinya meninggal kemudian. Kecelakaan ini terjadi dalam pekerjaan relokasi saluran listrik. Saluran listrik dari tiang listrik yang ada dipindahkan ke tiang listrik sementara. Butuh waktu lebih lama dari yang saya kira. Semoga bisa selesai sesuai jadwal. Sementara itu di gardu listrik. Saya belum menerima pemberitahuan bahwa pekerjaan telah selesai. Pekerja itu seharusnya sudah selesai dan sedang istirahat makan siang. Apa mungkin ia lupa menghubungiku? Waktu selesai pekerjaan yang dijadwalkan telah berlalu. Seharusnya saya sudah turun dari tiang listrik. Saya harus memberitahu gardu listrik. Kemudian, pekerja tersebut tersengat listrik dan jatuh dari ketinggian sekitar 10 meter. Inilah contoh kecelakaan terkait peralatan kontraktor yang sering diabaikan. Seorang pekerja hendak memotong kayu dengan gergaji meja. Tiba-tiba saya diminta untuk meninggalkan pekerjaan lain untuk memotong ini. Tidak ada penutup mata gergaji. Saya pasti lupa memasangnya saat perbaikan beberapa hari yang lalu. Ini sih tidak masalah. Saya bisa memotong tanpa itu. Pekerja mulai memotong dengan tangan kosong tanpa penutup mata gergaji. Mata gergajinya cukup mencuat dan kayunya tidak sejajar dengan dinding pemandu. Kemudian, kayu tersebut terpental mengenai pekerja tersebut yang mengalami cedera serius termasuk patah tulang rusuk. Inilah contoh kecelakaan terkait pengoperasian kren secara bersamaan. Untuk melepas dek baja sementara yang dipasang di dataran pasang surut, tiang pancang yang menopang dek ditarik dengan kren menggunakan vibro hammer. Pekerja tidak boleh menaiki tempat selain kursi pengemudi. Meskipun demikian, ada operator dan pekerja magang yang turut naik. Tiangnya ditarik seperti ini, dipindahkan ke samping, lalu diturunkan. Ulangi proses ini. Sudah paham?
Lain kali bisa melakukannya sendiri, bukan? Saya akan berusaha. Tapi kita terlambat karena topan waktu itu. Jadi kita harus bekerja cepat. Oke? Operator kemudian mencoba mengangkat tiang pancang dan memindahkannya ke samping pada saat yang bersamaan. Jika saya melakukan pekerjaan ini sekaligus, kita bisa bekerja lebih cepat. Tunggu, apakah ini baik-baik saja? Mari kita berhenti. Tidak apa-apa. Serahkan kepadaku. Hentikan, bahaya. Operator terus bekerja. Kemudian... Crane jatuh ke samping dan kabinnya terkubur lumpur. Operator dan pekerja magang tidak dapat melarikan diri, mereka meninggal tenggelam. Inilah contoh kecelakaan terkait pekerjaan sementara. Pekerja sedang menyesuaikan perancah di braket dermaga jembatan. Kita harus segera menyelesaikan perancah. Kalau tidak, semuanya tidak bisa mulai bekerja. Ayo cepat, pekerjaan ini berbahaya. Jadi, pasang kait dari sabuk pengamanmu. Tidak apa-apa, tidak akan memakan waktu lama. Kemudian... Aduh! Inilah contoh kecelakaan terkait pekerjaan penggalian. Di sini lokasi penggalian. Pekerja berada sekitar 4 meter di bawah permukaan. Mantap, kemajuannya lancar. Kita telah menggali secara akurat dan rapi. Sepertinya, kita bisa selesai sesuai jadwal. Kemudian... Aduh! Pekerja itu menderita cedera serius, termasuk patah tulang bahu. Inilah contoh kecelakaan terkait pekerjaan fondasi tiang pancang. Di sini lokasi pekerjaan fondasi tiang pancang. Penyambung digunakan untuk memasukkan tiang pancang lebih dalam ke tanah ke kedalaman yang ditentukan. Saya mengalami kesulitan memancangkan tiang pancang. Mungkin tanahnya keras. Saya tidak akan bisa menyelesaikan pekerjaan tiang pancang dengan kecepatan ini. Jadi... Hei! Sulit untuk memancangkan tiang pancang. Jadi mari kita tingkatkan tinggi jatuhnya palu. Siap! Oke, sudah bisa. Terus pancangkan. Kemudian... Aduh! Penyambung memukul pekerja, mencederainya hingga meninggal. Inilah contoh kecelakaan terkait pengecoran beton. Lokasi konstruksi untuk fasilitas dibuat dari beton bertulang. Beton cair dituangkan ke dalam backisting dengan truk pompa. Pekerjaan ini lancar. Lantai ini mungkin bisa selesai pada hari ini. Kemudian, tiba-tiba... Berhenti. Pasti tersumbat karena alirannya pelan. Hei, tersumbat! Naikkan tekanan! Masih bermasalah. Ini benar-benar tersumbat. Pokoknya akan saya coba garuk. Aduh! Beton membentur pekerja secara langsung. Pekerja itu dibawa ke rumah sakit, kemudian ia dinyatakan meninggal.